Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyajian materi ini dapat dilaksanakan. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pencinta matematika yang berbahagia, pada kesempatan ini akan disajikan materi untuk matematika umum SMA kelas 12, yaitu tentang kaidah pencacahan, bagian kedua, aturan perkalian. Mari kita perhatikan peta konsep berikut. Pada kaidah pencacahan, materi aturan perkalian dapat diselesaikan dengan yang pertama tabel, yang kedua diagram pohon, yang ketiga aturan pengisian tempat. Kemudian akan disajikan juga apa itu faktorial. Mari kita perhatikan materi aturan perkalian. Jika beberapa peristiwa dapat terjadi dengan K1, K2, K3, dan seterusnya dengan cara yang berbeda, maka keseluruhan peristiwa itu dapat terjadi dengan K1 kali K2 kali K3 kali titik-titik dan seterusnya dengan cara yang berbeda. Sehingga dapat dirumuskan banyak cara sama dengan K1 kali K2 kali K3 kali titik-titik kali Kn cara. N adalah peristiwa yang Kn. Aturan ini disebut sebagai aturan pengisian tempat dan sering disebut sebagai kaidah dasar membilang atau aturan perkalian. Dengan catatan, aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Untuk memahami konsep aturan perkalian ini, mari perhatikan masalah berikut. Masalah pertama, Budi mempunyai 3 buah baju berwarna putih, coklat, dan biru. Ia juga memiliki 2 buah celana berwarna hitam dan ungu. Ada berapa pasang baju dan celana yang dapat dipakai Budi dengan pasangan yang berbeda? Mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, penyelesaiannya dengan tabel. Perhatikan tabel ini. Baju tadi ada 3 macam, yaitu putih, coklat, dan biru. Sedangkan celana 2 macam, hitam dan ungu. Kemudian kita tuliskan pasangannya. Baju putih, celana hitam, TH. Baju coklat, celana hitam, CH. Baju biru, celana hitam, BH. Baju putih, celana ungu, PU. Baju coklat, celana ungu, CU. Dan baju biru, celana ungu, BU. Maka banyak pasangan yang berbeda adalah 3 kali 2 sama dengan 6 pasang. Jadi banyak pasangan berbeda yang dipakai Budi sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 pasang. Itu masalah pertama. Perhatikan masalah kedua. Sebuah perusahaan membutuhkan 2 posisi, yaitu manajer dan sekretaris. Ada 3 orang yang melamar sebagai manajer dan 2 orang yang melamar sebagai sekretaris. Berapa banyak cara kedua posisi tersebut dapat terisi dari pelamar yang ada? Perhatikan penyelesaian berikut. Masalah di atas kita selesaikan dengan diagram pohon. Perhatikan, yang melamar manajer ada 3 orang, yaitu M1, M2, dan M3. Sedangkan yang melamar sekretaris ada 2 orang, S1 dan S2. Dari pelamar pertama, M1, pasangannya dengan S1. Dihasilkan M1, S1. M1 dengan S2 menghasilkan M1, S2. M2 dan S1 menghasilkan M2, S1. M2 dan S2 menghasilkan M2 dan S2. Untuk
pelamar sebagai manajer yang ketiga, M3, ya, pasangannya S1 menghasilkan M3S1. M3 dengan S2 menghasilkan M3S2. Sehingga banyak kedua posisi adalah 3 manajer kali 2 sekretaris, yaitu sebanyak 6 cara. Jadi banyak kedua posisi terisi oleh pelamar adalah 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Demikian penyelesaian dari masalah 2. Selanjutnya, kita perhatikan masalah 3. Seorang manajer supermarket ingin menyusun barang berdasarkan nomor seri barang. Dia ingin menyusun nomor seri yang dimulai dari nomor 3.000 sampai dengan 8.000 dan tidak memuat angka yang sama. Berapa banyak nomor seri yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, mari kita perhatikan penyelesaiannya. Penyelesaian akan dilakukan dengan aturan pengisian tempat. Perhatikan nomor yang akan disusun antara 3.000 sampai 8.000, berarti merupakan bilangan ribuan. Selanjutnya kita sediakan tempat untuk bilangan ribuan. Tempat pertama ribuan, tempat kedua ratusan, tempat ketiga puluhan, dan tempat terakhir adalah satuan. Bagaimana mengisi tempat pada keempat kotak ini? Perhatikan cara yang berikut. Yang pertama, tempat pertama menunjukkan angka ribuan. Dapat dipilih dengan 5 cara, yaitu dengan angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7. Selanjutnya masukkan 5 cara ini ke dalam kotak ribuan. Sekarang kita lanjutkan mengisi kotak ratusan. Tempat kedua, angka ratusan. Dapat dipilih dengan 7 cara. Kenapa 7 cara? Karena satu angka sudah dipakai pada ribuan. Kemudian kita masukkan angka 7 ke dalam kotak ratusan. Setelah ratusan terisi, kita lanjutkan dengan puluhan. Tempat ketiga, angka puluhan. Dapat dipilih dengan 6 cara. Kenapa 6 cara? Karena satu angka sudah dipakai pada ribuan dan satu angka sudah dipakai pada ratusan. Sehingga tinggal 6. Maka 6 ini dimasukkan ke kotak puluhan. Terakhir kita isikan untuk kotak satuan. Tempat keempat yaitu angka satuan. Dapat dipilih dari 5 cara. Kenapa 5 cara? Karena satu angka dipakai untuk ribuan, satu angka dipakai untuk ratusan, dan satu angka dipakai untuk puluhan. Maka tersisa 5 angka. Angka 5 kita masukkan ke dalam kotak. Jadi banyak susunan nomor seri. Dimulai dari 3.000 sampai dengan 8.000, tinggal mengalihkan angka 5 kali 7 kali 6 kali 5. Jadi banyak susunan seri barang yang diperoleh adalah 5 kali 7 kali 6 kali 5, yaitu 1050 cara. Demikian penyelesaian dengan menggunakan aturan pengisian tempat. Selanjutnya kita perhatikan masalah 4. Dari kota A ke kota B dilayani oleh 4 bus, dan dari kota B ke kota C dilayani oleh 3 bus. Anto berangkat dari kota A ke kota C melalui B. Kemudian kembali lagi ke A juga melalui B. Jika saat kembali dari C ke A, Anto tidak mau menggunakan bus yang sama, maka berapakah banyak rute perjalanan yang ditempuh Anto? Mari kita lihat penyelesaian dari masalah di atas. Sekarang kita buatkan skema dari tiap-tiap kota. Ada A, ada B, ada C. Dari permasalahannya,
Anto berangkat dari kota A. Sekarang, rute berangkat atau rute pergi yang dilakukan oleh Anto. Dari A ke B ada 4 cara. Anto bebas memilih salah satu dari 4 bus. Kemudian, dari B ke C terdapat 3 bus. Kemudian Anto melakukan perjalanan kembali atau pulang. Tetapi Anto tidak mau menggunakan bus yang sama. Sehingga Anto berangkat dari C ke B memilih bus yang lain, yaitu sebanyak 2 pilihan. Tinggal 2 karena 1 sudah dipakai untuk keberangkatan. Sampai di B, Anto kembali ke A dengan memilih salah satu dari 3 bus. Kenapa tinggal 3? Karena Anto tidak mau menggunakan bus yang sama dari A ke B, sehingga yang tadinya 4 menjadi tinggal 3 bus. Sehingga banyak rute yang ditempuh Anto adalah 4 kali 3 kali 2 dikali 3 sama dengan 72. Jadi, banyak rute perjalanan Anto adalah 4 kali 3 kali 2 kali 3 sama dengan 72 cara. Demikian penyelesaian masalah 4. Itulah beberapa masalah dan penyelesaian tentang aturan perkalian. Selanjutnya materi notasi faktorial. Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n, dilambangkan dengan n tanda seru, dibaca n faktorial, dan dapat dinyatakan dengan n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali titik-titik kali n kurang 2 kali n kurang 1 kali n. Dimulai dari 1 sampai n. Atau boleh juga dibalikkan, yaitu n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali titik-titik kali 3 kali 2 kali 1. Inilah rumus dari n faktorial. Dengan catatan 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Untuk memahami konsep faktorial ini, perhatikan contoh berikut. Hitunglah nilai dari nomor 1, 6 faktorial. Nomor 2, 8 faktorial kali 4 faktorial per 6 faktorial bagi 3 faktorial. Perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk nomor 1, 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Untuk nomor 2, perhatikan 8 faktorial kali 4 faktorial per 6 faktorial kali 3 faktorial, kita jabarkan satu-satu. 8 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, yang di bawah 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Perhatikan unsur pada baris atas dan baris bawah. Di baris atas 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan yang di bawah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga yang di baris atas dapat dicoret dengan yang di baris bawah. Setelah dilakukan pencoretan atas dan bawah, masih tertinggal angka yang sama di atas dan di bawah, yaitu
3 kali 2 kali 1. Dicoret dengan 3 kali 2 kali 1 yang di bawah. Sehingga tinggal 8 kali 7 kali 4 sama dengan 224. Contoh ketiga, nyatakan dalam faktorial bentuk perkalian 8 kali 7 kali 6. Nah, ini kebalikan dari contoh 1 dan 2. Kalau contoh 1 dan 2 bentuk faktorial, kita jadikan bentuk perkalian biasa dan kita tentukan hasilnya. Contoh nomor 3, bentuk perkalian kita nyatakan dalam bentuk faktorial. Mari kita lihat caranya. 8 kali 7 kali 6 kita teruskan saja. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Supaya hasilnya sama dengan 8 kali 7 kali 6, maka kita harus membagi dengan bilangan yang berlebih di atas, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 merupakan faktorial dari 8. Kita tulis 8 faktorial. Sedangkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 merupakan 5 faktorial. Kita tulis 5 faktorial. Sehingga 8 kali 7 kali 6 jika dinyatakan dalam faktorial, bentuknya menjadi 8 faktorial per 5 faktorial. Demikian mengenai faktorial. Demikian tadi materi aturan perkalian sudah disampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Selamat belajar, semoga berhasil. Sampai ketemu pada materi selanjutnya tentang permutasi. Demikian penyajian materi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.